Saya sejak awal, ya, buktikan statement saya semenjak 2 minggu yang lalu, saya tidak percaya kalau kemudian mereka hanya ngaku satu situs itu dihargai 8,5 juta. Jadi berapa kira-kira? 25 juta Bisa keluar 25 juta dari mana? dari deal mereka. Kalau dijajah kita bisa bertahan dulu, ini akhirnya ya. kalah, oke kan? Ya. Tapi kita tuh menyediakan diri, kita melemahkan diri, kita menunjukkan kepada mereka bahwa data-data itu bagi kita itu Murah banget. iya nggak masalah Iya. gitu ya. Jadi Iya. jadi orang-orang yang memahami ini yang bersalah dong harusnya kan? Dari Budi Ari menjadi Mutia Hafid, ya. Kemudian Mutia Hafid seperti ketua KPU zaman Mbak Kusnul Mariah dulu ketika kena hacker. Oke, silakan masuk. Nah, terbuka malah. Mas Roy ingin mengatakan bahwa sosok Budi Ari itu yang menjadi tembok tebal yang dulu tanda petik tidak bisa ditembus oleh Polri. Saya harus mengatakan setidak-tidaknya dia tahu, karena kan banyak statementnya dia dulu-dulu. Oh, ini pelakunya cuma 5 kok. Ini lucunya kalau apa? Kalau ini yang terjadi sekarang. Jadi ini anomali. Kalau ada trias koruptika, semuanya korup. Ya. Legislatif, Ya, maling ya. Nah, maling, eksekunya. Penculik. Kemudian repotnya kalau tadi, nah Mas agak utopis tadi kan, lah kalau yudikanya, Iya. repot ini sekarang. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursusnet. Isu judi online meledak lagi. Kali ini gegarnya luar biasa. Sebab ketika Kementerian Komdigi yang dulunya Kominfo, yang seharusnya menumpas, memberantas, memberangus setiap situs judi online, ini malahan memelihara, membina untuk dijadikan sebagai mesin duit. Jadi ketika situs-situs judi online itu berani membayar, mereka dibiarkan untuk tetap bisa beroperasi, diakses oleh sesiapa masyarakat. Ini dilakukan oleh sejumlah 10, sejauh ini baru 10 pegawai kementerian yang perilakunya lancung. Nah itu yang akan kita bawa untuk kita bahas, kita bicarakan di siniar kali ini. Saya bersama tentu saja dengan Mas Reza. Waalaikumsalam. Mas Reza, ini ketika nyata-nyata birokrasi terlibat dalam operasional judi online. Birokrasinya loh, gimana Mas Reza? Agak sinis nih, agak nyinyir ketika hari-hari ini lembaga penegakan hukum bekerja luar biasa masif. Saya sejujurnya tetap bertanya-tanya, ini penegakan hukum dalam rangka hukum itu sendiri atau untuk tanda petik memperoleh poin ekstra menjelang 100 hari penilaian oleh Presiden Prabowo. Evaluasi. Jadi dengan bahasa lain, alih-alih semata-mata murni untuk penegakan hukum, tapi barangkali strategi untuk menaklukkan rival sesama kementerian atau lembaga negara. Sampai di situ dulu. Sobat TN, sebelum kita berangkat bersiniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan setelah lulus nanti menontonnya, boleh juga untuk like, comment, and share video ini. Baik Sobat TN, sudah bersama kami berdua, ada 2 orang narasumber. Saya perkenalkan dulu. Di depan saya ada Mbak Yenti Garnasih, pakar, juga sekaligus akademisi dengan spesiali tindak pidana pencucian uang, TPPU. Mbak Yenti ini juga sekarang ada di Dewan Pembina Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Pertimbangan. Dewan Pertimbangan. Sebelumnya malah Ketua Umum ya. Ketua Umum. Selamat datang ya Mbak. Jangan takut dengan properti ini. Penjara-penjara. Misalkan jangan takut dengan saya, jangan takut dengan properti ini. Di sebelah Mbak Yenti ada Mas Roy Suryo. Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nggak bosen Mas? Ya? Nggak bosen. Kalau masuk ke dalam bosan, jangan. Nggak bosen nyerang Fufu Fafa itu nggak bosen. Enggak lah, lain lah. Ini Sekarang bukan jadi online ini kita bukan bicara Fufu nih. Fafa ini. Oh. Ya, meskipun ada juga yang Fufu Fafa juga. Maksudnya apa? Fura-fura tidak tahu apa-apa. Kayaknya gitu, kayaknya. Mas Roy ini adalah pemerhati independen untuk telematika, multimedia, dan artificial intelligence. OCB apa lagi? Saya nggak tahu. OCB itu apa? Organizational Citizen Behaviorship. Jadi itu bagaimana kita memperbaiki organisasi melalui behavior seseorang. Oh, Ya. kita berangkat ya, Mas Reza. Asli loh itu. Itu dokternya asli loh itu. Bukan yang HC ya, bukan yang HC. Bukan HC, bukan yang 1 tahun 8 bulan. Kan yudisiumnya yang ditangguhkan, Mbak. Oh iya ya. Itu Baru berbeda yudisium. lagi ternyata. Iya. Cuma menunda. Ini bicara siapa sih?
Bicara yang mungkin kapan-kapan akan masuk kayak gitu. Ngeri ya. berbau Ngeri. intimidasi itu. Ngeri. Ya. Oke Mas ya, kita berangkat ya Mangga. ke Mas Roy Surya dulu. Ya. Sangat-sangat gegar ketika polisi menggerebek sebuah ruko di Bilangan Bekasi, Betul. 3 lantai. Ya. Lantai 2 dan 3 yang Ah, ah. sangat penting. Yang pertama kan biasa aja, nggak kelihatan apa-apa. Lantai Bahwa- 2-nya juga nggak ada apa-apa, baru lantai 3-nya. Nah, bahwa ternyata itu adalah sebuah kantor satelit. Betul. Ketika ada 10 orang pegawai Komdigi Ya, yang bekerja di situ. betul. Jadi punya kantor di kementerian juga, Ya. ya kantor satelit di Bekasi Ya. sana. Ya. Di situ kemudian dilakukan katakanlah penyiangan terhadap ribuan situs judi online per 2 weeks. Kan? Dan tidak semua dari 5.000 itu yang kemudian diberangus. Ya. Ada 1.000 yang kemudian dibiarkan Ya, hidup mangga. asal sudah dibayar. Aha. Kan? Pertanyaan saya sangat awam tentang dunia IT. Ya. Berarti cuman lantai yang nggak seberapa luas udah cukup sebenarnya untuk memberantas judi online asal perangkatnya dibawa ke situ. Aha. Dan perangkatnya pun nggak hebat-hebat amat ya, nggak besar perangkatnya segala pun macam. nggak dibawa ke situ. Nah, Jadi itu kata apa kuncinya tuh? Mm-mm. adalah work from home Uh-uh. yang tetap diberlakukan meskipun sudah tidak COVID. Jadi ceritanya begini, Kominfo dulu ketika sebelum jadi Komdigi, Ya. itu kan pernah kita rancang waktu masih saya di Komisi 1, itu untuk membeli mesin, mengakomodasi mesin, yang mesin ini bisa mencari situs-situs pornografi, situs-situs perjudian, situs-situs kejahatan, dan lain sebagainya. Mesinnya namanya ICE. Nah, kalau crawling itu apa? Ya, crawling itu cara kerja mesinnya. Oh, Jadi mesinnya namanya ICE. Itu ICE itu dari artificial intelligence, dan kemudian itu mesinnya bekerja secara scrolling ya gitu. Jadi artinya dia mencari apapun kata kuncinya. Bedanya mesin itu dengan kalau kita cari menggunakan komputer biasa, mesin itu pintar karena dia pakai AI, artificial intelligence. Jadi kalau ada judi yang ditulis pakai JUD angka 1, itu udah kena. Ya, kemudian ada GAC angka 0R, gacor. itu gacor, dia juga kena. Jadi mau disamarkan apapun, dia kena. Nah, mesin itu akhirnya alhamdulillah bisa dibeli oleh negara ini, ya, pada tahun 2017. Dimensinya seberapa besar sih mesin itu? Mesinnya gede. Dan mesin itu ditempatkan di lantai 8 di kantor Kominfo atau Komdigi sekarang, ya. di lantai 8. Mesinnya kira-kira ukurannya seruangan ini 3/4 lah, 3/4 ruangan. Jadi itu yang ada yang di Bekasi juga? server. Enggak. Jadi di Bekasi itu hanya komputer-komputer untuk terminal, untuk node ada. Nah, intinya ketika 3 Januari 2018 mesin itu dioperasikan, ya, saya sudah nggak di DPR ya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa kebeli. Mesin itu harganya mahal, 250 miliar. Oh ya? Nah, itu uang rakyat loh itu, ya. Akhirnya mesin itu bisa berjalan. Tapi ketika COVID tahun 2019-2020, kemudian ada SOP bahwa mesin itu bisa dioperasikan tanpa harus datang ke kantor Kominfo waktu Di itu Medan Merdeka. di Medan Merdeka. Maka kemudian dibuatlah sebuah tempat di luar Jakarta. Tadinya belum ada di Bekasi itu, belum ada. Tadinya hanya dioperasikan oleh para staf. Staf-staf itu bekerja di bawah sebuah direktorat jenderal, direktur, dan kemudian ada pekerjanya. Jadi itu memang hanya orang-orang Kominfo waktu itu. Oke. Nah, kemudian ketika COVID dinyatakan selesai 2022, ya, inilah jeleknya. SOP-nya tidak dicabut. Nah, jadi SOP-nya tidak dicabut, dan ketika tanggal 14 Juli 2023, ketika ada menteri baru, pengganti dari menteri Johnny G. Plate, ada menteri baru namanya Budiari Setiadi masuk, inilah SOP-nya pun juga tetap tidak dicabut. Padahal kan harusnya dicabut. Ini SOP apa yang dimaksudnya? SOP bahwa mesin itu bisa dioperasikan dari luar. Oh, gitu. Nah, dari situlah kemudian ada ruangan tadi yang kemudian menyewa tempat di Bekasi. Jadi kalau Bu Yanti sudah ada menyampaikan teorinya, sebenarnya bisa diikuti dari follow the works ini atau sebelum follow the money, ya gitu. Itu gimana pola kerjanya. Ketika pola kerja ini sudah ketemu sebenarnya biangnya itu siapa? Karena kenapa mesin itu masih boleh dioperasikan dari luar? Apalagi ketika kemudian bekerja, ya, singkat kata, butuh orang-orang yang canggih. Kan orang itu kalau mau masuk, mau melamar, itu kan ada kualifikasi tertentu. Dia kan ijazahnya apa, ya, gitu. Apakah ya, kemudian dia ada seseorang yang kemudian melamar, ya, ijazahnya hanya SMK, ya,
tapi dia direkomendasikan oleh seseorang, dan ini orang-orang ini sekarang sudah ketangkep. Yang SMK ini inisialnya AK, ya, Adi Kismanto atau Kismanto has fallen. ya. Kenapa dia disebut has fallen? Karena itu tugasnya menjatuhkan situs-situs itu, jadi dia men-take down. Karena dia dijaminkan oleh seseorang namanya ZA atau panggilannya T itu. Ya. Media udah banyak lulus kok namanya. Zulkarnain Aprilianto. Ya, biar Tony. jelas lah gitu. Jadi kalau ada Atau orang Tony Tomang. ya, atau Tony Tomang atau Tony Tobong ini merekomendasikan kepada seorang petinggi di kementerian itu. Petingginya udah jelas juga, Bu. Ya. Namanya Budi Aris Setiadi. Ya, gitu. Menterinya sendiri. Loh, siapa orang yang bisa approve seseorang untuk masuk? Jadi anak SMK ini kemudian bisa bekerja di situ, dan kemudian, nah, ketika dia bisa melakukan tadi sistem kerjanya crawling tadi, mesin ini melakukan crawling itu menemukan, ya, misalnya ada 1.000, kemudian ada 2.000, ada. Nah, menariknya ketika kemudian ada 5.000, Kominfo itu sebenarnya tidak kemudian bisa langsung men-take down prinsipnya, enggak. Dia itu sebenarnya hanya kemudian menemukan kayak lembaga sensor film. Dia nulis, oh ini harus di take down, ini harus di take down. Kemudian dia bersurat kepada ISP, Internet Service Provider. ISP lah yang bisa punya kemampuan untuk men-take down. Jadi prinsipnya bukan kalau dia dapat 5.000 nama, kemudian yang 1.000 itu diamankan, yang 4.000 di take down, enggak. 4.000-nya dikasih, disuratkan kepada para ISP, ini silahkan di take down. Jadi Kominfo yang sekarang jadi Komdigi itu tugasnya adalah mendetek. Tapi ya. untuk destroy-nya enggak, ada itu di ISP, Internet Service Provider. Yang inisialnya R itu. Bukan. Dia hanya kemudian untuk melakukan pendeteksian. Mesin ICE itu hanya kemudian mendetek saja. Eksekusinya ada di tangan ISP. Jadi kalau ISP itu kemudian disurati di email, memang ada aturannya. Kemudian disurati dia tidak melakukan, maka ISP-nya kena. Gitu. Makanya kemudian yang melakukan, ada kemudian di antara 5.000 itu, kemudian yang 1.000 itu kemudian itu dari 5.000 itu sebenarnya terus terang ini yang saya dengar adalah itu dikontak semua dulu. Ya, mereka itu mau nggak gitu ya. Untuk diajak kong kali kong. Diajak kong kali kong. Dan saya sejak awal ya, buktikan statement saya sejak 2 minggu yang lalu. Saya tidak percaya kalau kemudian mereka hanya ngaku satu situs itu dihargai 8,5 juta. Jadi berapa kira-kira? 25 juta. Bisa keluar 25 juta dari mana? Dari deal mereka. Kalau polisi kan bilang itu penyiangan itu per 2 minggu sekali. Ya. Jadi ya kalau sekali. Oke, bisa keluar dari mana, Mas? 8,5. Ini terus terang kan ketahuannya dari seorang pelaku bandar judol yang ketangkep di Medan. Terus dia buka suara. Dia buka suara. Bahwa saya kerjasamanya dengan orang-orang Kominfo, Komdigi. Ya betul itu. Ya jadi kena di Medan. Nah kemudian muncullah ini. Jadi follow the procedure ini. Jadi sekian banyak orang yang diamankan di Kominfo sekarang Komdigi itu berawal dari operasi yang ada di Medan. Itu oleh siapa operasinya? Itu oleh Polri maksud saya. Oleh Polri. Jadi ini murni memang anunya Polri. Baik. Tapi memang sudah semenjak sebelum ada pergantian kabinet. Jadi ini deteksinya udah lama. Cuman waktu itu konon gitu loh, selalu ada kesulitan untuk bisa nembus ke Kominfo. Apa kira-kira? Apa itu kita nggak tahu, katanya kesulitan gitu loh pokoknya. Dan ketika sudah pergantian kabinet dan kemudian Menkominfo sudah berganti nama menjadi Menkomdigi, yang menterinya sudah ganti nama dari Budi Ari menjadi Mutia Hafid, ya kemudian Mutia Hafid seperti ketua KPU zaman Mbak Kusnul Mariah dulu ketika kena hacker. Oke, silakan masuk. Nah, terbuka malah. Mas Roy ingin mengatakan bahwa sosok Budi Ari itu yang menjadi tembok tebal yang dulu tanda petik tidak bisa ditembus oleh Polri. Saya harus mengatakan setidak-tidaknya dia tahu, karena kan banyak statementnya dia dulu. Oh, ini pelakunya cuma 5 kok. Kena 5 aja. Nah, sekarang ketika dikejar dia bilang, "Oh, maaf, saya urusannya sudah koperasi." Setidak-tidaknya dia tahu. Bukan setidak-tidaknya, memang dia harus tahu lah. Harus tahu. Kenapa harus tahu? Ini meliputi uang triliunan, bukan hanya miliaran, apalagi ratusan juta. Ini triliunan yang akhirnya sudah terkolek dan terkumpulkan kan. Nah, kenapa bisa? Kan tidak mungkin itu hanya di manage oleh seorang direktur atau eselon 3, apalagi eselon 4. Enggak lah, uang segitu tuh levelnya sudah dirjen. Jadi kalau menurut saya, oke lah kalau kita belum mau seudon langsung tembak menterinya, panggil dirjen-dirjennya atau mantan dirjennya dulu. Saya hakul yakin, insya Allah keyakinan saya tidak salah. Kalau dirjen yang dulu itu clear. Dirjen dulu siapa? Namanya Samuel Abrejani Pangerapan. Itu bersih.
itu insya Allah dia bersih. Karena dia orang yang berani mengundurkan diri Ya. ketika ada kasus pusat data nasional. Paling tidak Ya. dia bisa cerita. Nah, baru kemudian Dirjen yang sekarang, Hoki siapa namanya? Hoki Sitongkir. Nah, kemudian bisa diambil. Tapi apakah hanya mereka yang bertanggung jawab? Enggak loh, keputusan tetap menjalankan SOP di remote itu nggak bisa selevel Dirjen. Baru saya mau tanyain tuh. Jadi tentang SOP itu siapa yang harus bertanggung jawab? Itu jabatan harus tertinggi. Mohon maaf, aku pernah di kementerian. Oke. Jadi setidaknya ranah dari apa itu adalah gitu. Iya. Tanggung jawab siapa, uang segini itu range-nya kemana. Jadi kalaupun tadi mohon maaf, apakah seorang Budi Ari itu tidak? Ya memang ada dua kemungkinannya. Kalau dia tidak tahu, maka maaf dengan segala hormat saya, ya dia bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa begitu saja lepas tanggung jawab secara hukum. Mungkin nanti mohon saya dikoreksi. Karena Jangan bilang bodoh. iya kan? Dia bilang nggak mengerti gitu ya. Nggak mengerti. Kalau dia mengerti atau tidak pura-pura tidak mengerti. Itu alasan yang absurd begitu ya. Nah iya kan? Tetap kena. Karena dia melakukan pembiaran. Apalagi kalau dia mengerti. Kalau nanti full on the money. Jadi intinya memang ini harus dikejar. Sampai kita ngobrolnya ini sudah lebih dari 20 orang yang tertangkap. Iya kan? 22. Iya, 22 orang yang tertangkap dan itu 10 termasuk pegawai istri, pembeli. ya termasuk istri, ada kemudian D, istri dari yang sekarang masih DPOA atau MM yang berperan ikut juga, misalnya dia menyembunyikan dan kemudian mengamankan transaksi. Banyak banget ini. Kemudian yang barusan kemarin ketangkap, ada HF, ada J, ada BK yang kemudian ketangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Banyak sebenarnya harus dikaji. Tahan dulu Mas. Sekarang saya mau ke Mbak Yenti. Siap. Gimana Mbak Yenti? Tadi kan udah panjang lebar nih, Mas Roy. Sekarang dari perspektifnya Mbak Yenti meneropong kasus ini. Kita berangkat dari kasus yang di Bekasi itu dulu yang sekarang kita bicara. Ya, jadi kan gini ya, tadi yang disampaikan itu kan berarti kita berbicara dua jenis kejahatan ya ini sebetulnya. Itu pertama kejahatan yang terjadi ini kan adalah kejahatan berkaitan dengan bagaimana kita akan memberantas judi online, kan gitu ya. Betul. Nah, kemudian pemikiran kita, kenapa ini nggak bisa diberantas? Semua kejahatan itu kan harus diberantas, kapanpun. Nah, permasalahannya sekarang adalah kenapa harus diberantas? Karena ini juga ada sesuatu yang istimewa atau agak sulit adalah hasilnya besar sekali. Sifatnya juga berbeda. Jadi kejahatan itu kan banyak ya. Kalau kita bilang kejahatan itu kriterianya ya, Mas Reza tahu juga kan ada yang konvensional, ada yang white collar crime, yang konvensional pun ada yang sejak awal kehidupan manusia memang sudah ada kejahatan itu, termasuk kan judi. Rasanya sejak sejarah manusia itu sudah ada. Judi apapun bentuknya ya, mulai tradisional. Judi. Melarang. Itu kan karena dari agama juga kan. Nah, kemudian ini kan ada permasalahan ya. Kita sendiri ya kan berbicara tentang judi online terutama. Itu kan ketika beberapa tahun yang lalu ada Mas Reza ingat kan masih ada konsorsium 303 judi online. Kita pernah soroti itu kan. Iya kan kita pernah satu mimbar bersama itu 303 konsorsium judi online bagaimana. Kita sudah terlanjur tahu kan. Ini kan termasuk Kominfo itu menginformasikan kepada masyarakat. Masyarakat sudah terinfo bahwa ada yang menyatakan dan bukan sembarangan yang menyatakan bahwa ada konsorsium 303. Kemudian sempat ada nanti kita tinggal browsing kok 600 triliun gitu ya dari judi online. 303 itu yang Bagan. Zaman Sambo ya? Yang berisikan foto-foto petinggi Polri itu ya? Betul, iya. Kan itu disampaikan secara terbuka ya, kalau nggak salah. Nah itu diklarifikasi betul apa enggak sebetulnya Mbak? Ya, kalau di media, tontonan kayak kita itu diklarifikasi. Tapi kan kita hanya bisa ngomong. Ya kan, kita ini bukan penegak hukum. Nah, masalahnya penegak hukumnya jalan apa tidak? Ya kan? Di sana kita memerlukan PPATK, ya kan? Karena itu kan ada aliran dana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada 300 triliun untuk pendanaan masuk kepada bendahara partai untuk pendanaan kampanye pada waktu Pilpres. Gitu kan? Itu pernyataannya ada, tinggal buka, tinggal browsing ini ada dari PPATK, ya kan? Nah, sekarang setelah sekian lama, mungkin hampir setahun setelah itu, sekarang tiba-tiba muncul. Tadi kalau Mas Surya mengatakan, Mas Soy mengatakan bahwa itu sudah lama gitu kan, sudah lama sejak Medan ya. Saya malah kurang nggak mengaitkan tadinya. Masalahnya kalau sejak Medan
Medan dan itu hanya 3 tahun ya ancaman pidananya dan tidak ada TPPU-nya. Artinya uang hasil judi online itu yang tertangkap itu memang sudah kemana-mana dan dinikmati oleh siapa-siapa dan tidak kena TPPU. Artinya ini juga bisa menjamurkan yang lain-lain juga ya. Terus kenapa berhenti gitu kan? Kenapa berhenti? Padahal sudah ada Satgas kan? Iya ada Satgas kan? Negara kan membentuk Satgas loh, Satgas Pemberantasan Judi Online. Lah ya kan nggak ada alasan bahwa tadi sampaikan bahwa ada yang nggak bisa nembus. Kenapa mau nggak mau? Kok mau sampai tidak bisa ditembus kan gitu ya? Sekarang kan gini, negara ini pejabat-pejabatnya tuh ingat nggak sih? Tadi ada 250 miliar dan sebagainya uang rakyat katanya. Ketika dipilih, waktu dipilih kan rakyat ya. Jadi kalau sudah dipilih jangan merasa bahwa rakyat beda, wakilnya beda. Itu kan juga permasalahan. Nah sekarang permasalahannya adalah ini adalah kejahatan yang hampir sama dengan narkotika. Walaupun sama-sama pelaku ya, karena mau sama mau. Tetapi yang pertama ini yang kita dalam tanda petik, walaupun itu namanya bukan korban, tetap saja dia itu kan terbujuk. Karena ada iklan-iklan yang menjerumuskan dia, endorser itu. Yang sayangnya kepolisian sendiri kan tebang pilih. Yang dulu yang beken-beken ya nggak kena. Tiba-tiba yang Sukabumi kena karena ribut langsung jadikan duta. Gunawan Satbor ya maksudnya ya? Gunawan Satbor. Yang sebelum-sebelumnya berarti termasuk nama-nama Wulan Guritno. Nggak kena kan? Amanda Manopo, Cupi Cupita. Nah, kan nggak kena itu. Ya banyak, termasuk juga yang waktu itu robot trading itu sama, itu judi online sebetulnya kan. Sepertinya kan investasi ilegal, tapi sebetulnya judi itu karena kalau menang begini, kalah begini, makanya pakai robot untuk 24 jam kan gitu ya. Nah itu kan harusnya udah ada unsur judinya tuh ada. Tapi kan kemudian penegakannya kan gitu tajam ke bawah. Yang Sukabumi langsung kena karena kita ribut, netizen ribut supaya supaya tidak terlalu ribut dijadikan duta kan gitu kan. Menarik tuh, duta anti judi online. Ya tapi siapa dutanya? Kan dutanya kan langsung. Ini kan aneh karena dia tertangkap duta yang lain, nanti yang jangan-jangan nanti yang lain coba-coba gitu supaya jadi duta dong. Itu kan nggak selalu mengambil satu kebijakan itu selalu kalau dalam hukum kalau bikin undang-undang itu panic regulation and then this is panic action from the state ya. Saya pikir gitu ya. Karena dia buru-buru, aduh kok ribut nih netizen. Gimana caranya supaya ini? Ya diangkatlah. Sama sekali tidak sehat dan sama sekali itu berbahaya. Nggak memikirkan dampak nantinya. Saya kira secara forensik lah, coba dilihat benar nggak sih kebijakan itu. Apakah itu tidak menjadikan kalau dalam kita kriminogen ya. Nanti orang ingin melakukan coba-coba, coba-coba, untung-untung nanti bisa jadi bisa dapat uang hasil judi kan share of hasilnya, atau kalaupun tertangkap nanti jadi duta. Itu yang juga buat saya risau. Mau saya potong sebentar. Misalnya ketika Kejaksaan Agung mengatakan ada sekian banyak karyawannya yang terlibat judol, iseng. Kemudian TNI juga kalau tidak salah mirip-mirip seperti itu, juga karena iseng. Saya mengatakan penggunaan kosakata iseng ini kan terkesan ingin tanda petik menyepelekan. Ya tenang aja lah, tidak usah terlalu dirisaukan. Tapi saya sepakat bahwa perilaku jahat manusia itu kan bereskalasi. Yang hari ini sebatas iseng, besok mungkin jadi lebih serius, besok bagaimana dan seterusnya. Ya, padahal kita orang hukum pidana kita bicara jangan coba-coba, artinya jangan mulai dari iseng kan, coba-coba. Ini bukan sesuatu yang trial and error, no. Ini sesuatu anti social behavior. Nah kita kayak gini nih kayak bangsa ini tidak peradabannya merendah sekali kan. Kita bicara peradaban aja Mas Reza. Jadi kita, ayo deh kita sekarang bicara itu yang bukan berkelas bagaimana. Memang masyarakat kita harus dicerdaskan. Ayo kita ajak yang benar, berpikir yang positif, berpikir yang nggak ecek-ecek gitu ya. Sampai kok iseng ya? Ya mau iseng mau enggak, asal memenuhi ini harus masuk. Dipidana lah kalau orang pidana. Asal dia belinya walaupun 50.000, belinya itu sengaja. Tidak lalai, ya kena dia. Ya kan? Apapun niat batinnya iseng, emang bisa memberikan ini iseng. Saya juga bertanya tadi, dikatakan ini sekian banyak karyawan kami iseng itu berdasarkan apa sih? Kenapa kok tahu iseng gitu kan? Saya iseng kok ketusuk lah orang itu juga yang membedakan. Tadi Ibu cerita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, salah satu yang ketangkap sekarang, karena tadi bicara soal Gunawan Satbor, kemudian bicara soal atas, salah satu yang ketangkap sekarang kan namanya HF.
Dia itu pemilik situs judi judulnya Kris 123. Sekarang apa bedanya Kris 123 dengan Sakti 138 yang ditawarkan para selebriti itu? Sama, Mas. Itu nama-nama itu semua ada di Indonesia. Ada. Meskipun memang ini saya harus cerita ini terus terang. Meskipun ini semua terjadi karena dulu pernah ada peraturan pemerintah yang membuat ini semua salah, ya gitu. Semua salah itu karena apa? Karena data-data itu diperbolehkan tidak di Indonesia. Ini yang sebenarnya cikal bakalnya. Jadi ketika tahun 2012 itu kita punya peraturan nomor 82, itu masih mensyaratkan 2012. Semua data itu harus ada di Indonesia. Jadi kita kalau mau ngawasin gampang. Tapi 2019 muncul peraturan atau PP nomor 71, data-data itu boleh tidak di Indonesia. Inilah yang membuat repot. Termasuk KPU kemarin. Kenapa harus keluar PP itu? Itulah yang saya nggak tahu. Kan menciptakan kerawanan berarti. Sangat rawan. Nah, Data kenapa itu dia maksudnya ada? apa? Data itu data-data termasuk data-data ini Di kalau luar ada negeri server itu apa? di luar negeri itu dia boleh disimpan di server luar negeri. Menyimpannya. Katanya untuk supaya kita punya Berarti ada Backup. bukan backup, alat ya? kita punya satu bargain atau kita punya satu kesetaraan dengan luar gitu. Kan malah kebalik-balik kan? Dulu alasannya kan gitu. Data kan sangat rahasia. Nyatanya malah harusnya. keluar semua termasuk Nah, iya, data kan pemilu kan. Bukannya Nah, security itu ya. makanya itu Bu. Justru ini yang membuat jadi kacaunya tuh dari situ, dari tahun 2019 itu. Saya tidak mengatakan 2019 itu presidennya Disengaja siapa, ya, disengaja presidennya ya, supaya siapa ada di luar ya. Tapi iya, kalau Disengaja ya? iya. Jadi Disengaja. inilah ketika Kominfo tadi ya, kalau saya teruskan sistematika tadi. Kominfo tuh kemudian mensurati ISP. Kalau kemudian ISP kemudian menutup, itu yang ditutup tuh hanya nama situsnya. Bukan servernya, bukan datanya. Datanya ada di server luar negeri, nggak bisa ditutup. Nah kan ini celaka. Inilah yang membuat kemarin bilang, wah Menkominfo-nya bilang kalau, wah ini kita sudah nutup ribuan situs. Ya percuma saja. Saya akan tanya hal yang sama ke Bu Yenti. Sekarang Mas Roy dulu. Ya. Jadi perang bubat melawan judol ini baru bisa dikatakan berhasil manakala apa saja indikatornya? Satu, Satu, tarik kembali atau revisi kembali peraturan di mana data-data itu harus kembali ke Indonesia. baik. Nggak boleh Jadi di luar. harus Nggak boleh ada di luar. Itu PP nomor 71 tahun 2019 itu dicabut, itu harus dibatalkan. dibatalkan. Kembali Satu. seperti PP nomor 82 tahun 2012. Ini sekaligus menyelamatkan kalau ada pemilu lagi. Pemilu kemarin kan saya juga teriak gitu. Kenapa datanya ada di Alibaba, ada di luar. Jadi itulah datanya bisa diotak-otak, diocak-acik. Ya, itu satu. Kedua, memang orangnya harus benar-benar clear and clean. Orang-orang itu Orang siapa? siapa? Orang-orang itu termasuk penjaga Yang negaranya, punya kewenangan. yang punya kewenangan. Lah tadi kan Mas bilang kita punya satgas Berarti seluruh lembaga kementerian dalam Satgas itu Ya. harus dijamin bersih. bersih. Tapi agak utopis. Betul. Anggota DPR-nya juga harus bersih. Jadi ngawasinya juga harus bersih kan. Lah kemarin dalam satgas ada ketua pencegahan. Ketua pencegahannya kan Budi Ari. Ya. Kok malah dia yang menurut saya setidaknya harus bertanggung jawab. Tapi kan saya agak pesimis, Mas. Terus agak pesimis apa? Kalau kondisinya seperti ini, Bu. Nah, ini saya harus buka ini. Wah, apa lagi nih? Nah, ini lucu nih. Ini lucu Mas nih. Roy kesini ini kejutan nih banyaknya. Jadi lucunya kalau apa? Kalau ini yang terjadi sekarang. Jadi ini anomali lagi. Kalau ada trias koruptika, Bu. Semuanya korup. Ya. Legislatif, Ya, paling ya. Nah, maling. Eksekunya Penculik. Kemudian repotnya kalau tadi, nah Mas agak utopis tadi kan, lah kalau yudikanya, Iya. repot ini sekarang. Kita tutup. Ya, karena bikin kita pesimis, ya kan? Jadi harus Mas kita itu tutup. PP Enggak, 2019 Bukan bikin pesimis, saya takut disuruh buka juga enggak. Saya enggak ada tulisannya. Saya enggak ada tulisannya. Jangan-jangan PP itu 2019 ya? Iya, betul. Itu by design ya, karena ketika kemarin Kapolri raker dengan DPR, kan salah satu kendala yang dia bilang untuk memberangus itu karena servernya dipindahkan keluar. Betul. Dan di sana, Tidak karena Taiwan, Thailand, Filipina, kemudian China. ya Iya. kan? Di sana praktek ilegal jadi itu. Iya. Praktek Praktek legal di sana. Di sini ilegal, itu yang Betul. bikin susah gitu, yang bikin Setuju, repot. Mas Isan. Jadi By design sebenarnya itu. ya paling tidak ada bukan pembiaran lagi ya kalau itu. Paling tidak memang ada sengaja. Loh, enggak alasannya apa ya? Sini ada sesuatu yang belakangan ya sebelum perpindahan pemerintahan kan Iya. selalu ada kalau mau bikin aturan itu
test of the water dulu kan, selalu kan gitu Testing kan. the water, ya. Di ini kan langsung nggak jadi, itu kan Ya. sudah apa ya, kita tuh sudah nggak bener gitu. Nah Betul. saya pengen tahu tentang PP itu. Ha-ha. Apa sih dasarnya Alasannya. atau pemikiran-pemikirannya sebelum menjadikan dia PP Ya. sampai harus ditaruh di luar negeri Itulah, dan Bu. mitigasi risikonya difikirkan tidak. Sangat tidak. Kalau menurut saya ini kacau. Nah itu keinginan siapa? Ya, Pak. Ya pemerintah waktu itu. Ya pemerintah itu siapa? Mestinya Ya. bisa Nah, dicari terus itu iyalah. siapa, kepentingan Kementerian yang atau mana. lembaga apa yang paling dominan dalam Betul. penyusunan PP itu misalnya? Nah Memang itu. itu peraturan pemerintah, Mas. Berarti dianggap semua. Peraturan pemerintah itu di atas menteri dong. Iya, iya. Iya kan? Iyalah. Paling Kalau- ada mungkin ada sekumpulan kementerian maupun lembaga gitu. Iya, yang mengizinkan itu. Tapi kan ini kan sebenarnya kebalik, Bu. Kalau PP-nya itu di bawah undang-undang apa? Kan undang-undangnya ada. pasti ada Undang-undangnya. Iya. Undang-undang Iya. iya pasti kan undang-undangnya, Aha. kemudian ada PP. Pasti Iya. kan pemerintah ini juga berkaitan dengan menteri yang ada undang-undangnya Persis. itu. Ya. Tinggal Kalau dibuka. menterinya pasti menteri komunikasi Nah, dan kan gitu kan. informatika. waktu Pasti itu. pasti ada Ya, kepentingannya. tapi ini gini loh, Bu. Ini saya sedih kalau kita ingat zaman kita kecil dulu, ya gitu. Kita kan bangga banget dulu itu Indonesia zaman Pak Harto gitu. Itu kan punya satelit Palapa. Mm-mm. Satelit Palapa itu justru negara-negara tetangga itu nyewa transponder Mm-mm. kita. Sekarang kan kita malah kebalik sebenarnya. Kita nyewa transpondernya tetangga atau bahkan dengan punyanya Elon Musk itu data kita sekarang taruh semua di satelitnya Elon Musk itu kan. Bahkan data kesehatan pun ada di situ. Jadi memang sebenarnya sekarang tren yang terjadi sekarang tuh Indonesia memang sudah dijajah lagi gitu. Tapi ini memang harus dikembalikan. Kalau tadi Mas Reza mengatakan Yang jajah siapa? Oh, bukan Asing. dijajah. Enggak. Maksud saya kalau nggak dijajah ya. kita menyerahkan diri. Iya, gitu loh. Saya kira kita kalau dijajah kita bisa bertahan dulu. Ini akhirnya iya. kalah, oke kan? Ya, Tapi kita tuh menyediakan diri, kita melemahkan diri, kita menunjukkan kepada mereka bahwa data-data itu bagi kita itu murah banget. iya nggak masalah Iya, gitu ya. Jadi iya. jadi orang-orang yang memahami ini yang bersalah dong harusnya kan. Loh, kan kayak saya secara teknis kan nggak tahu sampai seperti itu bahwa itu Siap. ada bukan artinya tadinya pikiran kita kan pikiran kita kan cyberspace ya, gitu ya, ya. cyberspace tapi tetap ya cyberspace juga memerlukan satu perangkat yang Ya. memang perangkat Betul. hardware tetap Ya, ada. ya. Ini maksudnya kan hardware-nya Hardware-nya ada di sana. Nah, Ya. kan gitu kan. Nah. Hardware-nya. Dengan hardware di satu tempat di luar negeri. Dan itu hukum Dan yang kemudian- berlaku, yurisdiksinya berlaku di sono. Nah, itu kan salah Iya, sekali. salah Kalau di sekali. sini kan itu salah sekali. Kok seperti ini nih yang bertanggung jawab siapa? Ya. Sampai menggadaikan hak-hak rakyat yang harusnya dipercayakan kepada pemerintah yang tadi itu Ya. buka lagi. Ya, itu. Yang Buka tadi- tutup nanti. Ya, buka lagi. Nih, Nah, itu sementara disimpan dulu lah. Gitu. Nah itu kan berarti kan ada ini kan memang terjadi itu ya pengkhianatan terhadap kami Ya. rakyat biasa yang sudah memilih dan begitu sudah dipilih Ya. kita dilupakan Ya. kesejahteraan jadi tujuannya adalah kesejahteraan Setuju. semua rakyat termasuk rakyat yang paling tidak sejahtera kan maunya gitu tapi ternyata kan enggak kan sekelompok orang yang tahu pasti tahu dong ini Ya. saya kalau kita boleh ya di kampus kita ingat berarti kan ini white collar crime Ah. yang sesungguhnya Ya. because karena dengan hardware teknologi tinggi yang gitu ya. dikesanakan dan kemudian itu nantinya akan ada kejahatan-kejahatan bisa menggunakan data-data itu termasuk juga data-data rekening Ya. kan rekening data nomor telepon Itu dan ada di sebagainya ini kan luar. semua modusnya adalah menggunakan nomor HP nomor telepon yang gampang untuk menawarkan, Ya. untuk membujuk dalam hukum pidana kan dibujuk, diajak, ayo lo main gini-gini sampai tercapailah kesepakatan sehingga antara dua-duanya menjadi pelaku kan gitu Ya. kan. Padahal kalau dirunut kan ada yang dibujuk, kemudian ada yang endorser yang membuat Ya, orang-orang terbujuk tadi, ya. ingin Termasuk ingin- artis itu ya ingin kan. kaya. Influencer ya? Atau influencer. saat ini yang sedang kita sekarang ya nggak tahu ya. Kalau saya sih kan merasakan betapa kita susah ya sekarang tidak bisa leluasa lagi. Masyarakat teman-teman saya termasuk orang-orang dekat saya itu kan sekarang udah aduh sekarang kita nggak lagi deh kalau makan yang ini nggak deh kita 2 bulan sekali sekarang yang tadinya sebulan sekali bisa kumpul makan pun sudah terasa loh itu kalau mau Oh, iya, merasakan iya. terasa Penurunan Kita- mana ya Bu ya? Penurunan ekonomi. penurunan kemampuan daya beli kita itu berkurang gitu. Dan kalau masalah judol ini teratasi, Mhm. maka hitung-hitungan di atas kertas paling tidak kalau menurut Bu Yanti seperti apa? Ya kalau ini teratasi satu ya. Tapi gini,
kita kan harus cari akar permasalahannya dulu. Akar permasalahannya kenapa dia gampang diiming-iming mau judol yang nantinya akan pinjol, kan gitu Iya, ya. iya. Nah, kan mau judol. Nah, itu kan harus tahu juga. Akar permasalahannya kan tadi, akar permasalahan berkaitan dengan eksekutif tadi, yang mereka harusnya menjaga Tapi perekonomian sosial masyarakatnya, sosialnya itu kebutuhan sosial, kebutuhan perekonomian sesuai dengan hak asasi, hak-hak ya, hak mendapatkan perlindungan, hak bisa membeli, hak bisa pendidikan dan sebagainya kan hilang itu semua. Artinya kalau mau bicara trias politika tadi kan Trias koruptika, Bu. oh iya trias koruptika. Iya, trias politika yang harusnya yang akhirnya korup itu kan Iya. yang menyebabkan ini. Nah, ini kan juga harus antara lain Presiden mengatakan kalau akan sejahtera antara lain ya jangan korupsi Ya. supaya sejahtera. Nah, posisi seperti ini ternyata ada lagi nih bencananya, yaitu mereka malah diiming-iming untuk ikut judi dengan sisa-sisa uang yang ada, sisa tenaga yang ada, atau memang segitu tabungannya untuk diiming-iming, dan mereka sudah punya skenario saya kira ya, siapa yang akan dituju dan bagaimana mereka dimenangkan. Iya, ada algoritmanya itu, Bu. Kan dimenangkan dulu ini siapa aja yang potensi ini dan sebagainya. Jadi itu bukan karena kurangnya literasi dari rakyatnya, Mbak. Saya berpikir ya jangan semuanya menyalahkan rakyat gitu ya. Saya kan malah kepingin literasi membuat kebijakan itu pejabat-pejabat itu cocok nggak sih dengan literasi? Tapi saya kira rakyat juga jangan lebay, Bu. Kemarin kalau ini yang salahin rakyat, jangan-jangan nanti seperti kemarin ada anak TK sudah diajari matematika, Bu. Sama Mas Roy ingat tidak kasus itu kacau banget tuh. Anak TK diajarin matematika sama diajarin coding. Jadi seharusnya belajar apa? Belajar etik gitu ya, belajar etik. Belajar etik, Iya. belajar Hanya tumbuh kembang dulu lah. Itu Belajar merakit mobil perlu. belajar bermain-main. Saya mau tanya tentang tragedi Kanjuruhan. Pernah nggak dengar bahwa konon ini kenapa kemudian terjadi malapetaka di Yang ratusan sepak bola meninggal itu. Malang Ya, itu ya. karena terkait dengan judi online. Ada tapi karena penelitian itu ya. pertaruhan sepak bola itu ya judi toh. Judi, betul. Judi, dan itu beberapa saya sendiri Tapi sebagai kan judi langsung, Bu, bukan judi online. artinya judi gini ya, judi dan itu masuk ke pengadilan. Saya sendiri beberapa kali menjadi ahlinya Ya. untuk TPPU-nya. Itu judi dan mereka tahu taruhan Iya. ya judi. Iya. Artinya apa? Saya akan mengatakan pemerintah yang bertanggung jawab sudah tahu gejala-gejala sosial seperti ini. Ya. Kan harusnya ini ada gejala Artinya sosial jangan salahin rakyat kalau kata Iya, dia. artinya Iya, gitulah. Iya. Ya rakyat yang sekarang ini dalam posisi yang literasinya menjadi kurang, itu kan bukan tiba-tiba, itu adalah akibat, bukan sebab. Karena sebabnya ada gitu ya, bahwa mereka ada pembiaran, istilah pertaruhan dibiarkan dan sebagainya gitu ya. Kemudian dan membuat mereka sekarang udah tahu kalau judi itu nggak boleh, tapi mereka tuh terpaksa dan mereka teriming-iming, terpaksa dalam tanda petik. Harapannya hanya itu gitu kan, bayangan mereka. Bayangan ya, terus ada impian, ada fata morgana, barangkali nanti bisa toh ternyata selalu ada yang menang. Bandar itu kan juga punya triknya sendiri, dimenangkan dulu. Itu kan penjahat kan gitu kan, dimenangkan dulu sehingga dia suka. Itu ilmunya Mas Reza itu, Bu. Nah, Ilmu itu kan. psikologi itu. Lah kan seperti itu kan. Dan ilmu itu menjadi modusnya pelaku. Ya kan? Pelaku itu kan selalu memikirkan dan mempelajari bagaimana sih psikologinya masyarakat. Setuju. Ketika dia tidak punya sesuatu, ketika dia PHK, ketika begini atau dia kelebihan uang hasil korupsi, diapain, asik kan untuk judi. Kan banyak. Tapi benar yang disampaikan Bu Yanti. Jadi memang kehidupan sekarang itu memang terserat oleh karena judi online itu, Bu. Karena kalau data itu kan mengatakan 2021 uang yang beredar di judi online itu sekitar 57,91 triliun. Setahun berikutnya naik menjadi 104,42 triliun. 2022 naik menjadi 327,3 triliun. Sekarang sudah menjadi sekitar 700. Jadi Kapolri memang bilang 900. dan itu iya makanya 900 makanya triliun. 900 triliun kan. Iya, ya 900 triliun. Artinya apa? Artinya memang uang itu uang rakyat. Itu yang kelihatannya mungkin cuman mereka itu deposit 5.000, 10.000, kali berapa? Kali berapa juta? Kali berapa juta rakyat? Sekarang kan bukan lagi 4 juta kan? Enggak, Tadi kan sudah tumbuh lagi. sudah menjadi hampir 10 juta. Saya sebetulnya saya benci mengajukan pemikiran atau pertanyaan ini. Misalnya begini ya, sekian tahun lalu heboh pornografi di mana-mana. Ya.
Akhirnya pemerintah membentuk Satgas Anti Pornografi. Tapi kinerjanya ya kita bisa Ya, lihat gitu aja lah, so-so aja lah. Sampai hari ini juga kita lihat pornografi Masih terus. berserakan di mana-mana. Ya. Jangan-jangan situasi yang sama juga terkait judul nih, Mas. Loh, saya Artinya hari ini katakanlah kita gempar luar biasa, seolah-olah muncul kesadaran untuk perang habis-habisan, tapi seiring perjalanan waktu kok perkiraan saya juga akan redup, Mas. sama, saya kira membentuk Satgas ini kan cuma dari dulu Satgas saja. Ya kan, ketika data kita bobol Pusat Data Nasional, waktu itu juga ada Satgas. Itu, iya. Nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Pelakunya juga tidak ditangkap. Padahal pelakunya itu jelas ada karyawan dari Telkom Sigma yang membocorkan data itu, kemudian adminnya malah ditulis dia di internet, ya kan gitu, username-nya apa, kemudian password-nya apa dia tulis, kemudian company-nya juga, ya penanggung jawabnya yang memutuskan PDN kemudian jadi PDNS, kita rugi 800 miliar untuk sewa server juga tidak dikenain, ya apalagi sekarang ini. Ketika sekian banyak kementerian dan lembaga oknum-oknumnya berkubang dalam Ya. judol, boleh dong sebetulnya saya berharap bahwa DPR lewat fungsi pengawasannya akan bisa lebih efektif juga. Harusnya. Tapi kenapa kemudian DPR terkesan paling tidak mandul adalah karena Ya itu tadi yang ada di kalse, buka lagi kalau ada terpaksa saya buka lagi. Buka aja semuanya lah, terus. Iya, jadi gimana bisa bagus kalau Jangan kemudian ditutup lagi, jangan ditutup lagi. eksekutifnya itu adalah eksekutif, pencuri dia, legislatif, ya kan? Udah, nggak usah, jangan ditutup, buka terus. Iya, buka aja deh. Ini karena ini udah jelas. Jadi artinya apa? Nah, artinya kalau ini semua masih terus, ya memang perlu tokoh di depan. Saya tadinya senang, Bu. Pak Prabowo presiden kan, kita kejar koruptor ya sampai ke Antartika. Ya. Nah, tapi pelakunya antar kita, bukan Antartika. Ngapain ke Antartika? Nah, Jauh-jauh? gini. Makanya Pak Prabowo mengatakan kita berantas korupsi. Kalau saya mengatakan jangan berantas korupsi saja, tapi berantas moral korupnya itu. Ya. Karena ini semua adalah moral korup. Betul. Korup semuanya. Jadi korupsi itu jangan hanya dikira pasal 2, 3, 5 sampai dengan 16 Undang-Undang Korupsi. Tapi pura-pura ya, misalnya pura-pura bikin satgas, enggak, tapi supaya masyarakat tenang itu moralnya udah korup. Kalau pura-pura tuh kaos saya satunya, Bu. Ada itu. Kenapa Itu nggak dibawa, Mas Roy? Fufu Fafa. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Ada nanti. Silakan nonton, mungkin nanti pada saat kita ngobrol di topik lainnya di diskursus nanti kita pakai artinya itu. itu juga Kali itu ini juga ketika kita ngomong itu sampai juga moral pembentukan korup. Satgas yang diragukan oleh Bapak-bapak Edbus di sini. Tanggal Desember selesai loh satgas itu. Iya. Hari Iya. ini, pada hari kita bersiniar, Hah? fraksi PKB DPR, Hah? Pak Jazil Fawait, Hah? itu lantang betul untuk bilang bahwa judi online itu mestinya sudah dikategori sebagai extraordinary crime, Ya. like a corruption. Buktikan. Nah, DPR dari situ buktikan. kemudian minta supaya dibentuk satgas khusus yang kewenangannya diperluas. Sampai di situ setuju pastikan, Mbak Yanti, Mas Roy? Satgas sudah cukup luas. Ada bidang Tapi pencegahan, saya- ada bidang Penindakan. penindakan. Kalau Iya. pencegahan itu Kominfo, sekarang Komdigi ya. Iya, kan Penindakan Polri. Kurang apa coba? maksud saya, itu kan tadi saya ceritakan yang ngomong itu Jazil Fawait. Ya karena dia Ya. membaca aja. Politisi. Iya. Saya nggak tahu apakah Mas Roy, Mbak Yanti juga mungkin punya analisis lain bahwa ini kan yang ngomong politisi nih, yang ketua umum partainya Menko Nah, ya. Pemberdayaan iya, masyarakat betul, yang Pak ngurusin judi Caimin. online. Nah, Ya. Caimin yang baru kemarin runtang-runtung ke RSCM untuk Ya. menjenguk para pasien-pasien korban. yang para kecanduan korban judi online. judi Depresi online. yang depresi. Ini langkah. Yang depresi. Jadi yang disebut, yang dilantangkan oleh seorang Jazil Fawait, ketua fraksi PKB DPR, itu benar-benar untuk murni pemikiran bangsa ini supaya lebih baik atau politis, karena setiap politisi pasti bisa dimaknai sendiri tuh langkah-langkahnya. Politisi kan ya. Ya, kalau gini. Saya itu bisa. saya mantan politisi, enggak politisi. Oh, iya. lagi. Enggak maksudnya Enggak gini. independen sekarang, Bu. Saya tuh Gimana Mbak Yanti? sedih deh ya. Kita kan negara demokrasi. Nah. Artinya politik menjadi kata kunci juga ya Ya. tentang demokrasi. Tapi maaf ya, kalau apalagi dikatakan ini yang bicara politisi, kemudian DPR, kok saya malah jadi Khawatir ya? sangat pesimis dan sangat tidak percaya gitu. Sangat tidak percaya kalau gitu. Sangat tidak percaya kalau gitu, karena kita itu, saya sampai rasanya merinding ya, kita itu kok rasanya itu ini katanya politisi gitu.
yang mana gitu. Jangankan itu undang-undang aset recovery aja. Nah, Di mereka ini betul. juga memerlukan aset recovery Iya. sebetulnya kan. Nah, Dan- tadi bilangnya ada satgas dan itu kan nanti kan berakhir kita ini sekarang katanya jemput yang dijerat tuh bandar-bandar, jangan hanya berbicara yang 12 ini karena yang 12 kan gampang banget dari hukum iya, itu pidana itu. hanya Bu, pemain lapangan lah, pion lah itu. Iya. Tapi kan dari sini kan bisa dilihat kalau mau ya penegak hukum itu sangat bisa. Saya itu ngajar dan berkutat dengan kepolisian tuh tahun 95, Oke. Mas. Ya. Saya Ya. ngajar di Pusdik Serse itu justru cybercrime karena waktu Ya. itu saya belum Ya. dokter TPPU ya. Ya. Jadi udah sangat lihai lah mereka itu ya. Jadi tapi masalahnya sekarang adalah kalau toh gitu ya, kalau toh penyidiknya oke kan, penyidiknya iya dan harus dengan TPPU. Nah, kalau ini kan masalahnya kan di Komdigi berarti kan eksekutif. Iya, eksekutif. Ya kan terlibat. Eksekutif. Ya kan eksekutif Ya. kan terlibat tuh. Nah, ini kan ada yang bayar dong. Nah. Yang bayar siapa? Bayarin mereka ini loh. Ya kan? Ada yang bayar siapa? Yang bayar ini ada nggak di atasnya yang memberikan memberikan order lah, Nah, perintah. Ini kan pasti ada. Nah, untuk ini semua kan harus ada yang mengamankan backingnya. Apakah backingnya itu juga termasuk dari aparat Itu penegak tadi. hukum? Nah. Karena harus dijaga jangan sampai terendus oleh aparat penegak hukum nanti gaduh. Itu bahasa mereka selalu begitu. Kan gitu. Nah, oleh karenanya aparat penegak hukum itu yang diyudikatif. Ya contoh kan kemarin MA itu kan kita Malah jadi Markus Bu di sana. pesimis deh. Zara Frikar ya. Kita pesimis Iya, betul. Iya. Perkiraan saya ini kegemparan di Kominfo ini nanti tanda petik akan dibendung. Akhirnya antar kementerian, antar lembaga atas nama menciptakan ketenangan di masyarakat, penegakan hukumnya akan dibendung menurut saya. Aduh, Tadi kalau misalnya tadi Mas Roy mengatakan sampai ke atas-atas, saya tidak begitu yakin. gak yakin ya. Nggak begitu yakin. Akan dibendung mungkin hanya sampai level bawah itu aja. Ya takutnya nggak yakin itu tidak yakin Ya. apa ya mau nunjuk-nunjuk semua itu. Kalau nunjuk-nunjuk itu jangan-jangan yang sudah terlanjur masuk kabinet termasuk yang tertunjuk gitu kan. Jadi memang apa ya? Ini serius loh walaupun ini kita bicara di Oh ini kan tertawa getir ini ya, sebetulnya. Betul. iya betul. Kita tertawa yang heboh kan memang di media di Ya. acara gini. Tapi kita serius, datangnya Iya. dengan serius dengan segala apa ya kepiluan hati ini saya sebagai orang. Tapi setuju Kita boleh yang didukung. tadi sampaikan yang tadi. Jadi artinya kalau kemarin sudah ada indikasi ini masuk ke bendahara partai, ini kan dengar-dengar juga Mas Reza bahwa uang hasil judi ini itu kan memang akan digunakan untuk malah membentuk partai, gitu loh. Ini kan dahsyat kalau Ya yang untuk itu terjadi. untuk Iya. apapun. Nama partainya aja pro judi online. Projo. Aku nggak bilang singkatannya loh ya. Udah ada kan di media toh. Ada, stikernya ada kok gambar Nah merah. sekarang gini, kalau sesuatu sudah ada di media, terus kita ngomong gitu. Iya, Apa- boleh. Jadi kita yang salah gitu kan aneh ya kan? Ya kan jangan gitu dong gitu ya. Iya. Tapi kan harusnya gini, ini penegak hukum juga gini ya Mas. Mungkin saya karena dirimu lebih pada forensik dan Iya. kriminologi ya, Ya. ya kan? Kalau kami kan lebih pada bagaimana menanganinya. Aha. Ya kan gitu. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kan yang selalu mengatakan tidak ada laporan penyidik pegang gitu ya. Lah, KUHP itu jelas ya. Yang kasus itu berasal dari apa? Satu dari laporan, dua Ya. tertangkap tangan, tiga tahu sendiri. Tahu tuh dari mana? Ya dari berita, dari netizen, gerak dong kan gitu. Monitoring lah ya. Hasil monitoring. Memang begitu kok. Patrol. Selalu kok. Artinya gini, ini udah seperti ini keadaannya. Bahkan yang terakhir tuh Mas, setelah kita pulang itu, ternyata jam 3 itu saya di mobil itu ada berita bahwa ada masyarakat yang menjual anaknya untuk judi online. Aduh. Oh. Iya. Yang 15 juta itu ya? Iya. Tangerang kalau saya. Iya, pokoknya pas, aduh, kok tadi ngomong ini ironis sekali gitu kan. Jadi saking gitu kan, jual beli kan banyak ya sekarang itu kan, itu semua kan kondisi kemiskinan gitu. Hari ini saya dengar dari berita kan Pak Prabowo di G20 ya, di G20 kalau nggak salah mengatakan juga tentang bagaimana, saya kalau nggak salah dengar itu bahwa Indonesia juga masih banyak kelaparan. Kalau nggak salah gitu. Betul. Bicara Ya, masalah itu ya. hungry. Jadi ya, hungry itu in Iya. our country. Iya. Bukan Bukan hungry. famine kayak di Korea Utara ya?
Bukan. Artinya memang salah. masih banyak negara-negara yang memang kelaparan. Tapi kalau saya nggak salah menangkap bahasanya itu bahwa dia Pak Presiden ini declare bahwa di Indonesia juga masih ada kelaparan gitu kan. Nah, ini adalah faktor-faktor sosial kan yang menimbulkan faktor kejahatan tadi, faktor antisocial behavior yang Mas Reza kan juga meneliti tentang gejala sosial yang positif dan yang negatif kan gitu kan ya. Gejala sosial misalnya netizen sekarang gejalanya adalah semua orang yang ngaporin, sementara ini kan positif. Jadi kan bisa terungkap ya, no viral, no justice. Tapi ada yang lapor nggak ditanggapin Bu, malah nomor teleponnya diblokir. Oh iya, saya itu. Iya, lapor kemana itu Mas? Katanya sih ke Wapres gitu. Padahal saya melaporkan Mas Roy loh, serius. Oh iya, bener. Iya. Kalau Mas Roy Salah. bohong, pidana ini orang. Betul. Tapi sebaliknya, kalau Fufu Fafa memang bikin onar, ya pidana juga. Tapi di podcastnya Bocor Alus, katanya dia udah ngaku, udah minta maaf waktu di Solo. Gitu ya. Pada Pak Prabowo katanya sih. Katanya. Nah, kalau di kasus yang judi tapi- online yang ini nih, yang di Tapi Bekasi kita- digerebek saya itu. Nah, itu. termasuk, apresiasi ke Mas Reza ya, terima kasih ya, karena kita curiga apa sih bikin kan namanya vice ya, wakil ya, apalagi Wah. ketuanya sedang di luar tuh kan malah ngambil kerjaannya ketua dong, misalnya Iya. gitu presiden dong, kok malah buka lapak gitu ya. Mau ini kan itu sesuatu yang aneh. Kita melihat ya, kita sih selalu mengamati ini nanti akan berakhir sebagai apa. Takutnya nanti kalau kami ya, takutnya nanti ada masalah anggaran dan sebagainya, berarti korupsi lagi. Kan kita khawatirnya kan seperti itu. Setuju. Nah, ternyata apa yang termasuk kita bayangkan gitu, bahwa ternyata itu hanya apa ya, hanya flexing gitu bahwa kami sudah kerja gitu ya. Iya. Nanti jawabannya adalah automatically. Otomatis kan, jawaban Iya. otomatis kan seperti di telepon, kalau kita dapat ini dari rumah sakit, terima kasih Anda sudah ini. Chatbot, Nah, auto reply, gitu-gitulah auto gitu ya. reply. Iya, Mesin. otomatis. Kan langsung itu. Itu nanti untuk suatu apa ya, pencitraan bahwa Makanya kami kerja. 2 minggu lagi tagih Mas. Kan 14 hari kan katanya. Iya. Iya kan? Tagih Iya lagi nanti jawabannya apa Iya. gitu. Ya jawabannya kan sebenarnya kan nggak gitu juga. Harusnya kan per day. Hari Ya. ini berapa yang daftar? Betul. Hari ini. Yang Harusnya solve kan gitu, berapa kan? ya kan? Nah, Gitu. terus berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan otomatis kalau ada indikasi adalah indikasi transfer berkaitan dengan judi itu sudah ada kriterianya. Betul. Kecil-kecil banyak tuh pasti langsung otomatis. Ya. Kalau misalnya ada ujaran atau kata-kata yang ada judi online-nya, Nah, itu langsung ke DEP. Ya. Itu kan kita gampang banget. Saya tuh 10 tahun jadi pansel. alat itu ada Bu, Ya, cuma ya dia itu itu gampang tadi banget, itu karena sederhana. bisa diintersepsi orang Mas, itu gini, tadi. sederhana itu nggak usah terlalu Iya. merasa canggih-canggih amat, itu biasa Iya, amat iya, gitu iya. ya, gini. Karena saya beberapa kali kan jadi Pansel. pansel. Itu kan umurnya 40 tahun dan 65 tahun, Iya, kan gitu ya. Hmm. Itu kita nggak usah, kita udah pasang itu begitu Iya. nama ini masuk. Barriernya masuk Per lihat day-nya langsung, lihat oh dia umurnya. loncat. Kita nggak bakal pansel lihat umur ini berapa tahun, kurang berapa, enggak lah. Itu gampang banget kita masukkan jedek langsung. Oh ini, jedek ini hijau, oh ini merah, oh ini lebih dari 65, ini kurang dari 40. Tapi ini ada lawannya Bu. Ini umur nggak masuk segala. Nanti kalau keputusan Oh. MK gimana Bu? Oh, enggak. Ini kayaknya perlu dibalikin Iya, lagi iya, nih. iya, iya. Kasus judi Iya, online kasus ini. judi online. Sederhana sekali judi online itu yang dia katakan bahwa di umur aja langsung kelihatan gitu. Untuk itu ada untuk kami yang tidak secara teknis ya, Ya. tapi terbantu dengan itu, tinggal masukkan cedek langsung. Itu apa? Bu Yanti kan tadi sebut-sebut sangat mengandalkan pada otoritas penegakan hukum ya, Iya. untuk mengatasi judi online. Iya. Adanya operasi dari Polda Metro Jaya Iya. ke kantor Yang di Bekasi, satelit Bekasi atau di Kominfo dan juga atau ke di Komdigi. Kominfo atau Komdigi, itu memadai tidak untuk memantik keyakinan kita bahwa Polri bisa diandalkan untuk mengatasi masalah judi online? Saya kok nggak percaya. Yang saya akan percaya adalah ketika Bapak Budi Ari sudah menyatakan saya siap dipanggil gitu Iya, kan. iya. Panggil Dan dong. Kapolri juga sudah menjanjikan kalau Iya. memang Iya. kami akan periksa gitu. Iya, panggil dong. Ya Hmm. jangan kami akan periksa, comot gitu kan. Panggil Iya. masa orang yang menawarkan diri. Udah yang ini kan sekarang yang kebangetan ya aparat penegak hukumnya dong. Udah orang begini supaya tenang, supaya clear. Dan gini, tadi betul nggak kan ada batas tertentu pertanggungjawabannya di Dirjen. Iya. Tapi ada sesuatu yang sangat misalnya ini berkaitan dengan triliunan, nggak mungkin tuh hanya Dirjen, itu harusnya
menteri. Iya. Dan menteri harus bertanggung jawab. Oleh karenanya lah orang yang jadi menteri itu orang-orang yang memang memahami tentang kenegaraan. Ya. Mana yang penting yang itu. Jadi tentang hukum administrasi negara dia paham, hukum tata negara dia paham mau tidak mau karena dia manajerial yang berkaitan dengan masalah bernegara ini gitu ya. Jadi kita lihat dan kalaupun tidak terlibat pantas saja menterinya tuh dipanggil. Setuju. Ya, tidak Kalau dia apa-apa. kan dia kata-kata yang selalu diandalkan tuh begini, Mas. Tidak ada satu aliran dana masuk langsung ke rekening saya. Iya. Nah, dalam kasus judi online ini pun kan juga tidak ada rekening masuk ke A atau MN yang DPO itu. Masuknya ke D, istri dari istrinya. Dan ini kalau saya sudah agak sedikit angkat jempol sedikit, Bu. Ini sedikit ya. Kepada Polri, karena apa? Polri sudah menetapkan D itu sebagai dia terlibat dalam TPPU ya. Gini, Penampung uang itu. penampung uang itu. Benar itu. TPPU itu sejak awal, Ha-ha. kalau orang pidana itu sejak awal, sekecil apapun peranannya dalam suatu kejahatan, dia harus dapat Masuk. dipertanggungjawabkan, Iya. mendapatkan sanksi pidana. Nah, untuk TPPU, meskipun TPPU itu kan mengalirkan dana, hasil Ya. kejahatan sederhananya kan Ya. gitu, jangan main-main dengan uang hasil kejahatan. Ya. Jangan mengalirkan, tapi TPPU itu kan berpikirnya adalah mentelusuri hasil kejahatan itu kemana, ya. Dengan sendirinya TPPU itu akan berpikir bukan saja yang mengalirkan akan ditangkap, karena kalau hanya mengalirkan kita nggak dapat uang, karena tapi tadi nggak ada di rekening saya, yang nggak ada lah, Ya, nggak ada. di rekening yang lain itu sudah kita pertimbangkan secara lama ya. Jadi TPPU itu mulai dipikirkan 1970. Baru menjadi konvensinya 1988. Nah, TPPU itu sangat penting berpikir tentang TPPU pasif, yaitu yang menerima. Dan yang menerima itu pasti menjadi tujuan dari pelaku utama ini tadi, yang dia judol, dia dapat uang, dia ingin menyelamatkan. Ini pasti dikirimkan kemana? Nomor satu dulu pemikiran kita adalah orang terdekatnya dulu, istrinya lihat, keluarganya lihat, orang kepercayaannya lihat. Jangan-jangan itu pasti menjadi modusnya untuk mengatakan dia. Dan mungkin ini ya untuk para pejabat ya supaya kita minimal orang hukum pidana, kan ini saya juga rakyat biasa. Itu linu kalau dengar tidak ada satu rupiah pun dalam korupsi ini. Kalau korupsinya belum TPPU, tidak ada satu rupiah pun kami terima. Ya memang korupsinya tidak usah menerima juga tetap kena kalau dia punya kewenangan membiarkan kewenangan. Contohnya ini juga, Bu. Orang lain yang diuntungkan, dia tetap kena. Seperti kasus yang lain ya, kasus Tom Lembong gitu misalnya. Itu kan baru potensial karap. Kalau ini menurut saya ini sudah benar-benar korupsi, Bu. Karena uang 250 miliar yang untuk beli ICE itu, ya mesin cloud, itu kan malah sekarang digunakan untuk apa? Untuk mengaruk keuntungan dari orang lain. Jadi ini malah sudah jelas-jelas bukan potensial karap. Pertanyaan saya terakhir untuk ke Bu Yenti, kalau seberapa yakin Ibu tentang keberadaan konsorsium 303 itu? Saya kok tidak mungkin orang seberani itu sampai bikin bagan. Iya. Saya pikir gitu. Tidak mungkin orang berani sampai bikin bagan. Saya sendiri udah di beberapa TV ya kita ya bicara tentang itu. Jelas sekali kok, ya kan? Tidak mungkin sampai berani seperti itu. Kalaupun ada kesalahan ya 80% mesti benar, gitu ya. Dan minimal orang-orang besar yang disebutkan itu minimal dia kalau tidak backing, setelah backing dia kan nerima, nggak mungkin hanya backing saja. Backing itu ada harganya. Harga yang diterima itu bisa TPPU, bahkan bisa penyertaan di kejahatan asalnya. Dan dari nama petinggi-petinggi Polri yang tercantum di bagan konsorsium 303 itu, seingat saya tidak ada yang menyanggah ya? Ada tidak yang menyanggah? Tidak, diam semua kan? Diam semua ya? Dia semua. Ya karena tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti kan? Tidak ditindaklanjuti dan tidak ada upaya pengungkapan. Nah kalau itu nggak benar, yang bikin bagan itu tangkap dong. Iya seharusnya ya. Nah, kalau kan itu fitnah tangkap ya. Kalau itu hoax tangkap gitu ya. Tangkap itu. Kalau saya berpikir lain, Mas. Apa itu? Ini justru saatnya bagi Polri ya, yang nama-namanya ada di konsorsium 303 itu kan citra institusi Polri jelek banget. Ya kan? Banget. Nah, sekarang saatnya karena yang kena ini kebetulan sebagian besar bukan dari orang Polri,
kejar sampai kena semua, ya kan? Kalau kena sampai atas itu tadi, karena apa? Ini untuk setidaknya ini loh pelakunya judi online itu bukan. Ini jawaban bukan saya terhadap Mas Reza, Ya. seberapa yakin, nggak yakin kalau yang di 303 ini tidak clear. Ya. Sangat tidak yakin apa yang diharapkan itu baru di polisi. Belum lagi di kejaksaan dan belum lagi di Mahkamah Agungnya. Kalau di yang kasus yang sekarang Yudikatif itu yang tadi. di online ini TPPU-nya kelihatan satu ketika D itu istrinya A. Oh Ya. pasti. Nah, selain yang tadi itu yang dia belanja udah disita kan mobil, Iya. handphone, jam mewah segala macam kan, uang pun 2, sekian miliar. Di luar yang itu tadi, apakah dari teropong ilmu TPPU Mbak Yenti ada yang lain yang jelas-jelas yang seperti yang tadi itu? Banyak lah. Yang ini aja lah, yang 12 ini yang katanya 8,5 juta, nggak percaya. Nggak percaya Ya. kalau saya. Memang 25 akhirnya kan juta. ada yang ngaku kan, sudah ngaku dia startnya 24, ya 25 juta 24 per per situs. terus ini berapa juta? Per kali sebulan kali berapa? Nah, Ya. kan setiap 5.000 1.000. Tentu Ya. yang 1.000 itu kan kalau tadi ditawarkan pasti yang besar-besar dong, nggak Iya. mungkin yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil oke kan? Ini aja ya, yang ini aja yang sederhana. Mereka yang 12 orang ini kan nerimanya sejak kapan? Ya kan? Setelah dia nerima dia beli apa? Nah. Beli mobil itu udah TPPU gampang banget gitu loh Ya. kalau mau. Itu penting Mas Reza supaya ke depannya itu jangan ada orang-orang kecil ini yang mau, karena bagaimanapun juga Setuju. orang ini kan orang kecil, tapi manfaatnya besar sekali untuk terjadinya kejahatan itu karena dia bisa membawa data yang ada di Bekasi itu. Jadi jangan melihat, makanya saya bilang gini, kalaupun ada orang kecil, pidana sekeras-kerasnya juga, karena tanpa dia sebenarnya nggak akan terjadi. Jadi untuk rakyat, Tapi kan ada yang merintah dia, Bu. Orang Loh. besarnya juga harus kena dong. loh lebih besar Lah, iya. kenanya. Tapi gini, Iya. ini Mas Reza, saya salah nggak? Kalau saya berpikir gini, selalu ada mengatakan gini, ini kan orang nggak punya, dan kemudian hanya diiming-imingi karena ekonomi tadi saya Iya. sebutkan. Tapi dia harus ada edukasi. Kalaupun kita miskin, kalaupun kita keadaan ekonomi, jangan main-main dengan hukum loh. Jangan main-main hanya karena dapat uang sekian-sekian. Penjaranya juga berat, supaya nanti para penjahat besar ini, bandar dan lain sebagainya, termasuk orang-orang yang punya skema besar untuk bisa menikmati hasil judi online, entah itu untuk pilpres, entah untuk pileg, entah untuk apapun, ya itu supaya tidak mendapatkan cepat orang-orang yang rakyat yang gampang terbujuk. Itu edukasinya kepada masyarakat. Jadi jangan gampang dimintain apa yang 80.000 anak kecil itu kan KTP-nya palsu. Ya. Dimintain orang tuanya dan sebagainya kan mau. Nah, mau atau orang-orang dikasih uang 100.000 atau 1 Kasih juta. data dia. Ngasih data, diajak ke bank, langsung bikin. Dan terakhir itu adalah banknya, Mas Reza, jangan salah, ini bank ini menurut saya banknya banyak sekali bertanggung jawab. Kan bank itu kelihatan sekali ya, nah TPPU itu kan transaksi yang mencurigakan. Bukan tentang profilnya saja, tapi polanya. Polanya kan jelas, pola judi itu sangat berbeda. Dan ada beberapa bank itu yang memang, saya pernah gini ya, adik saya itu pernah, adik saya sendiri itu pernah ditelepon orang bank. Ditanya di mendalam, karena adik saya itu istri lumayan lah ya, di eselon 2 lah ya. Istri-istri itu pada ngumpulkan uang untuk kalau jalan-jalan gitu loh. Ya kan ngumpulkan tiap bulan gitu lah. Tiap bulan kalau jalan-jalan gitu ya. Nggak besar, biasa. Tapi sering. Kalau mereka melihat orang ini, ibu ini nggak kerja. Tapi kok ada penerimaan rutin. Terus saya bilang, suruh aja banknya lihat yang ngirim ke kamu siapa. Jelas. Nah habis ini ada kegiatan jalan-jalan ke Bogor, kemana lah itu ya gitu. Kan jelas. Artinya aneh ya. Kami aja mengalami diperiksa sama bank. Tapi yang ini yang kecil-kecil yang banyak banget kok banknya enggak. Nah ini mereka juga double standar. Jadi Bank Indonesia, OJK jangan diam saja. Karena bank-bank itu transfer itu antar bank itu dapat 6.500, the same bank itu 2.500. Jadi mereka itu juga jahat menurut saya membiarkan. Dan Undang-Undang TPPU sudah mengatakan bahwa bank-bank dalam ketika mendapatkan ada transaksi yang mencurigakan kecil-kecil banyak lapor PPATK. Nah kan
Dia transaksi minimal 500 juta atau berapapun. Oh, iya itu 500 juta ke atas. Tapi kan ada yang transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan kan ada itu. Kecil-kecil tapi banyak tiba-tiba ada transaksi. Pecah-pecah terus gitu ya. Tiba-tiba buka katanya 10.000, katanya 50.000. Jadi ditengarai hasil Justru dari kalau- hasil kejahatan ya. Kalau buka, saya kok bingung. Kalau buka 10.000 yang malah nggak masuk kan? Ini sebetulnya tuh yang bohong siapa Iya. gitu ya? Enak aja bilang bahwa transaksinya sekarang kecil-kecil sehingga kami itu PPATK Nggak lolos kelihatan. Ya. nggak kelihatan lolos ya salah berarti kan? Harusnya melihat sampai dengan sekecil apapun, semakin kecil semakin mencurigakan kan, kecil tapi jutaan karena kemarin kan 4 juta, sekarang udah hampir 10 juta. Satu hari Kali berapa? 10.000 atau 50.000, berapa hari, berapa juta, di atas 10 juta. Nah ini mereka itu yang transfer kan aneh ya. Saya agak bingung juga. Kalau hanya hanya 5.000. 10.000, Oke. 10.000, taruhlah 10.000, tapi dia dapat 2.500, ya kan? Enaknya gitu ya. Bank itu dapat semua. Ini jadi kalau sistem transfer bank itu know your customers and then know your profile transaction itu betul-betul diterapkan, orang mikir-mikir karena ternyata benar kebanyakan lewat perbankan. Berarti bank juga jangan lolos kita soroti juga. Taruhan yuk, Udah. 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo berhasil tidak mengatasi judi online. Kalau menurut Mas Roy? Kalau paling enggak kalau satu Jangan penanggung jawab panjang-panjang nih, Mas. yang cukup terbesar tadi, ya penanggung jawab tadi yang di Kementerian Kominfo tadi kena, ya paling enggak kita percaya. Kominfo masa lalu ya. Kominfo yang Iya, bukan Komdigi iya, ya. karena Dah. udah mengarah ke sana. Kalau tidak tadi saran Bu Yanti tadi, kalau saya belum setuju, dia mendatangi kepolisian. Dia ini yang juga menyangkal bahwa Fufu Fafa adalah Gibran kan? Betul, dia Wah. juga orang yang sama. Oh iya ya. Kalau Mbak Yanti, optimisme itu Oh saya seberapa? pesimis. Kalau Ya, Mbak Yanti, kan kalau kaitannya dengan 100 hari, Iya. nah, kalau Pak Prabowo tidak berubah batinnya, saya optimis. nah udah cukup. Batin, nuraninya Pak Iya, Prabowo. iya. Ya, kalau kecuali kalau mulai goyang-goyang ya saya nggak ngerti. Tapi saya berharap Pak Prabowo tegas. Kalau tegas kena. Ya. Oke. Saya Cukup pilih, ya, Mas, ya? saya pilih pesimis ya, nggak apa-apa ya, boleh ya. Cukup ya Mas ya? Oh, cukup. Udah terlalu banyak nih. Narasumber kita membelejeti, kalau bahasa redaksi Oh, membelejeti. Berarti sementara kita tutup dulu. Oh ini, oh tipnya tuh itu ya. Tipnya mencuri, Bu. It is a thief. Ini film dulu ya. Film ada It is a Yaudah. Alias thief. koruptika. Nanti Yaudah, kita. terima kasih Mbak Yanti, terima kasih Mas Roy udah begitu informatif. Siap. Yang mungkin Informatif ya, bukan Bukan informatif. Iya, informatif. Yang saya yakin banyak sobat TNI di luar sana yang mungkin belum tahu sebelum Mas Roy, sebelum Ya. Mbak Yanti bicara di sini nih. Ya. Jadi terima kasih kedatangannya. Jadi Ya. kita tutup ya Mas ya. Sobat TNI, sangat-sangat menarik. Apalagi tambah dengan show dari Mas Roy yang buka kaosnya itu kan. Itu menunjukkan tingkat harapan Mas Roy terhadap pemberantasan judi online itu, gitu kan. Mbak Yanti juga tadi udah panjang lebar. Jadi silakan aja diulang-ulang karena terlalu banyak poin-poin yang menarik dari siniar kita kali ini. Pasti ikuti terus Bang X Napi karena kami akan terus mengawal hal-hal yang nggak lempeng kami coba angkat supaya negeri ini benar-benar lempeng jalannya, gitu kan. Supaya kita bisa menikmati hidup di negeri ini. Nggak takut mas. Galak. Udah, pamit ya Mas ya. Iya, iya. Saya berdoa Mas Reza bersama Mas Roy juga, Mbak Yanti, pamit undur diri dulu. Tetap tonton Diskursus.net karena ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Tabik.